tanya arti dari WhatsAppnya Reza ke Mail, Mail tolong ingatkan sebelum 1 tahun mau perpanjang, dia nggak bisa jawab. Gitu, dia nggak bisa jawab. Jadi ya kalian artikan aja sendiri ya. Saya sih udah, ya udahlah. Mau gimana lagi, udah ditahan juga kan, nanti tinggal tunggu aja fakta di pengadilan seperti apa. Ami tadi di ruang mediasi sempat terdengar Ami bilang bohong itu apa? Iya, karena Wairul banyak bohong, bilang katanya si Reza mau kesini, udah di parkiran, tiba-tiba kan seperti yang kalian lihat penikmat sosial media, dia lagi ngapain kan kelihatan. Bodohnya tuh mereka nggak sinkron gitu loh. Yang satu bilang di parkiran, yang satu lagi ngapain gitu. Ya. Memang kalau emang ketemu sama Reza Gladys, apa yang mau disampaikan? Kalau memang tadinya ya nyesel lah, ngapain orang udah minta izin ke ke hakim yang mulia, kan udah diizinin hari ini, ternyata dia tidak hadir kan, berarti kan dia tidak berani berhadapan langsung sama saya. Tapi kalau misalnya mau hadir, apa yang mau disampaikan Ami? Pidana dia harus hadir. Ya nanti kalian lihat lah, kan bisa ditonton secara umum. Ya. Jakarta pada tanggal 8 Juli 2025. Di tangga aja bro, ke sana tempat biasa. Ini nanti orang nggak bisa jalan. Bukan. Ayo, jalan dulu. Di depan aja, di depan. Iya, di depan. Pak, tas depan. Oh ya, depan yuk, persen yuk. Ini kepuasan loh. Ya, cumi-cumi lo kan? Ngapain sih cumi-cumi tuh? Wawancara jaksa, hantu, mungkin aja tuh di situ. Iya kak, ya nih. Di situ tuh. Nikita, nama ke belakang Nikita sekali Nikita. Hai cantik. Ya Allah. Terima kasih ya. Bidadari. Hai. Kanan ke anak Pinter ya, aku mau Selamat siang teman-teman media. Iya, terima kasih selalu hadir di persidangan aku dan sahabat ini. Terima kasih banyak. Apa yang mau ditanyakan? Mungkin hari ini eksepsinya gimana? Ada penolakan? Iya, kalau eksepsi kan rata-rata semua kebanyakan ditolak, yaitu haknya jaksa, ya kan. Tapi tadi jaksa saya jelas dengar dia ngomong bahwa jaksa lah yang berkuasa untuk menentukan pasal. Oke. Nah, yang aku mau sampaikan di sini adalah
Apa ya? Ya, aku sebelumnya mau bilang terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Aku sudah ikhlas karena aku sudah ditahan 3 bulan dan sekarang juga udah masuk proses persidangan yang memang persidangan ini tuh Niki tunggu banget ya karena pengen banget bertatap muka langsung sama para saksi-saksi dari pihak lawan. Niki sebagai terdakwa punya kewenangan dikasih keleluasaan untuk membaca para BAP dari saksi lawan dan cukup terengang, lucu, kebanyakan bohongnya tapi nanti bisa dibuktikan di muka persidangan. Terus ya semoga setiap Niki sholat juga Niki selalu mendoakan para jaksa-jaksa ibu-ibu yang cantik yang selalu pakai masker, yang menutupi kecantikannya mungkin. Semoga selalu diberikan umur yang panjang dan selalu sehat. Setahu aku jaksa, polisi atau apapun itu mereka punya jabatan pasti di bawah sumpah. Semoga semuanya amanah, jalannya lurus, menegakkan keadilan sesuai sama yang tadi dibilang sama jaksa-jaksanya. Jadi ya itu aja sih. Dan Niki juga mau bilang ya, ini kan udah masalahnya skincare ya, tentang perskincarean kan ya. Dan moga-moga masyarakat Indonesia juga sudah makin pintar untuk memilih, membeli produk skincare apa yang dibeli untuk muka, karena muka itu investasi. Jangan karena FOMO, jangan karena dia punya gelar dokter, jadi kalian percaya karena gelar dokter pun bisa kok dibeli dengan gampang. Dan aku tidak merugikan rakyat Indonesia. Nanti bisa dilihat persidangan siapa penjahat sebetulnya yang merugikan rakyat Indonesia. Terima kasih, aku mau ke belakang. Ini juga Semangat. Niki. Iya. Ini kita ke belakang sebentar. Neng ke belakang Niki. Nikita. Balik kamu. Jasper yang tak bisa nih. Avenger. Biasanya uji kali ini. Semangat. Cepat kuat. Iya Pak, tapi nangis juga ya.
Enggak apa-apa. Enggak.
Nggak datang guys, abu-abu nggak datang. Kaneki udah datang di belakang, belum masuk ruang sidang. RG belum datang, sepertinya dia nggak datang. Ini kita masih nungguin, udah setengah jam di dalam ruang sidang. Cuma memang belum mulai, belum ada hakimnya. Kanit Mira juga belum datang ke ruang sidang. Harusnya sih jadwalnya jam 10 ya, mungkin ditunda jadi jam 11 kali ya. Semoga secepatnya deh. Karena kembali lagi telah menyentuh hal-hal di luar ruang tempat lingkup materi eksepsi. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. Yang ketujuh, keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa pada halaman 76 sampai dengan halaman 81 surat tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau obscurable karena jaksa penuntut umum tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya dalam surat dakwaan. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional kembali, dan dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. Yang keberatan eksepsi ke-8 penasihat hukum terdakwa pada halaman 81 sampai dengan 89 surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau obscurable antara dakwaan pertama alternatif ke-1 dengan dakwaan pertama alternatif kedua, uraian perbuatannya sama tetapi pasal yang diterapkan berbeda. Pendapat penuntut umum bahwa dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 dirumuskan pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut sebagai berikut. A. Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum persiapan surat dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan. B. Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dan dengan perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. C. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Bahwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 154 tanggal 5 Juni 2025 atas nama terdakwa Nikita Mirzani secara terang benderang menguraikan subjek hukum atau korban adalah Reza Gladi sebagaimana tentang fakta kejadian percakapan tanggal 3 November
2024, 13 November 2024 dengan peristiwa 14 November 2024 bahwa hal tersebut adalah berdasarkan fakta hukum dan hasil pemeriksaan barang bukti digital terhadap telepon seluler atau handphone yang telah dilaksanakan di laboratorium digital forensik Polda Metro, bahwa hal ini telah memenuhi unsur pada pasal 369 ayat 1 KUHP tentang kedudukan saudari Gereja Gladys sebagai pelapor. Bahwa dapat kami sampaikan juga kepada terdakwa dan penasihat hukum terdakwa bahwa di dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah, serta informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sah dan atau hasil cetakan merupakan perluasan dari alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang ITE tersebut, maka kami tim penuntut umum berpendapat pembicaraan melalui pesan aplikasi WhatsApp dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah. Dikarenakan terhadap pembicaraan melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik yang dituangkan ke dalam suatu berita acara. Selain itu, uraian pada surat dakwaan terhadap terdakwa juga didukung oleh alat bukti lainnya yang diajukan pada persidangan selanjutnya dengan agenda pembuktian dan penuntut umum. Namun demikian, dengan niat yang baik terhadap penasihat hukum terdakwa, kami akan berusaha menjelaskan dengan lebih rinci pada saat pembuktian pada sidang pemeriksaan pokok perkara kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga penasihat hukum dapat tepat memahami surat dakwaan. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 9. Keberatan ke-9 penasihat hukum terdakwa pada halaman 89 sampai dengan 96 surat dakwaan tidak cermat, lengkap dan tidak jelas atau obskurable karena jaksa penuntut umum mengakumulasikan atau menggabungkan perbuatan pengancaman dan pencemaran nama baik dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Padahal dalam pasal 3 Undang-Undang TPPU tidak terdapat tindak pidana asal atau predicate crime berupa tindak pidana pengancaman dan pencemaran nama baik. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional. Bahwa terhadap pasal 45 ayat 10 A jika pasal 27 B ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tentang pengancaman melalui media elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sementara pasal 369 ayat 1 KUHP pidana mengatur tentang pengancaman secara umum dengan ancaman hukuman pidana paling lama 4 tahun. Bahwa penuntut umum dalam uraian surat dakwaan secara lengkap telah menjelaskan bahwa pasal dakwaan pertama alternatif ke-1 dan dakwaan pertama alternatif kedua mempunyai persamaan mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan ancaman pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahwa pengakumulasian atau penggabungan dakwaan pertama alternatif ke-1 dan atau dakwaan pertama alternatif kedua dengan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sangat beralasan. Bila hal tersebut dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih bila penasihat hukum mencermati pasal 2 ayat 1 huruf Z Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka penasihat hukum terdakwa akan mengerti dan memahami predikat crime yang dimaksud oleh penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 pasal 45 ayat 10 huruf A juga pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik bagaimana yang telah diubah terakhir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 10. Keberatan eksepsi ke-10 penasihat hukum terdakwa pada halaman 97 sampai dengan halaman 105 surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau obskurable karena jasa penuntut umum tidak menguraikan bentuk tindak pidana asal atau predikat crime yang mana dilakukan terdakwa
terdakwa Nikita Mirzani dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 11. Keberatan eksepsi ke-11 penasihat hukum terdakwa pada halaman ke-10 sampai ke halaman 105 sampai dengan halaman ke-105 surat dakwaan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat sengketa perdata yang harus diputus terlebih dahulu. Bahwa pendapat penuntut umum, menurut hemat penuntut umum tidaklah bisa dijadikan alasan untuk menolak dakwaan penuntut umum. Karena menurut hemat penuntut umum bahwa argumentasi perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat sengketa perdata yang harus terlebih dahulu